Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran. Alhamdulillah. Ingat tadi jadi khotib. Harus sholat Jadi khotib. Oke. santai lah. depannya itu. Oke. Sudah? Sudah ditahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ma'bad. Sahabat beriman yang dimuliakan oleh Allah, pemirsa Ustadz Danu Channel, Asep Hidayat Channel, dan juga Tung Family Channel, dan yang terakhir Hasan Bisri BFC Channel. Satu lagi yang berbahagia, Jahe Merah Channel. calon satu lagi Jahe Merah Channel. Punya siapa ini? Nanti tunggu berikutnya ya. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberi kemudahan oleh Allah, diberi kelancaran oleh Allah untuk bisa silaturahim bersama-sama para asatidz semuanya, para guru dan babil khusus guru saya, guru kita semuanya, Ustadz Danu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Harus selalu sehat Ustadz. Ya, alhamdulillah insyaallah lah. Tapi kalau didatangin orang mau konsultasi gimana kalau? Nanti Meriang tapi tetap harus konsen. Oh iya. Iya, meriang harus konsen. Alhamdulillah. Ustadz Asep Hidayat yang punya channel Melejit ini luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu lagi nih sahabat karib kita ini Pak Tung. Apa kabar Pak Tung? Alhamdulillah. Paling sehat ini, kalau lihat badannya paling sehat. Baru kemudian kedua saya paling sehat. Alhamdulillah, hari ini ada yang istimewa. Ini merupakan kelanjutan dari vlog sebelumnya yang sudah pernah ditayangkan di Ustadz Danu Channel. Apa? Yuk kita ikuti. Nah, saya akan lempar dulu ke Ustadz Asep. Ada misi rahasia apa pada hari ini? Monggo, silakan Ustadz. Alhamdulillah, terima kasih Abi Hasan, Ustadz. Ya. Mohon izin nih, saya agak tinggian nih Boleh nggak apa-apa. duduknya. Emang udah dipilihin, Ustaz. Jadi, agak gimana gitu hati saya ini kok. Ya, Lihat untuk lebih tinggi. menyembunyikan perut Ustadz. Pak Tung, ya mohon izin di atas, agak atas sedikit. Alhamdulillah Ustadz, Ya. Abi Hasan, Pak Tung, ini istri saya baru pulang dari Makassar. Ini makanan asli Makassar. Apa namanya, Ustaz? Ini namanya lupa. Odong-odong. Nah, tapi kalau yang ini saya hafal. Apa itu? Ini namanya dangke. Oh, dangke. Ya, namanya dangke. Ini terbuat dari susu. Susu yang di ya, Oh, fermentasi ya. susu kerbau apa susu sapi? Susu Oh, susu kerbau ya. Biasanya sih susu kerbau yang Nah, fermentasi. ini enak banget ini. Ya? Gus, boleh dicoba lah. Ada lagunya kan? Gimana? Dangkesun, oh dangkesun. Saya mau denger Wak. Kalau saya, Iya. kalau saya yang agak curiga. Iya. Sarap kalian. Itu ya lagu kita SMP itu. Tapi kalau ke Belanda jadi dankjewel. Nah, Dan ini, gedang ya. ini namanya dangke. Nah, kalau yang di sana, yang ini namanya barongko. Rongko Oh, itu. udah. Ya. Ini Bongko ya. perpaduan antara pisang, telur sama gula. Oh gitu. Ini kalau saya belum lihat isinya, wah saya nggak percaya Ustaz. Iya, betul. Kita lihat dulu Jadi seperti isinya keju nih. jadi Ustaz. Iya, baru kita bisa bilang Bisa toh. bilang. Iya, enak sekali nah. Cocok nih. Oh ya Barongko. Tahu Betul, baru. Iya. Deh. Barongko ini. Biasanya ini didampingi sama palu butung. Ah ya siap, betul. Biasanya Ini kan biasanya pakai cabai makanya ya Bunda. Bukan
Bukan, bukan. bukan jalan kote. Yang enak pakai serondeng. Ini dari pisang betul. Nah, kalau yang sana sama sih dengan di Dodol. Ya, Apa itu namanya wajit. Dodol. 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 Iya. Kacang enggak? Kacang. Oh, itu kacang. Kacang dari gula merah juga. Dodol kacang. Pemanisnya gula merah. Nah, ini adalah makanan asli Makassar. Di isi Coba Tung, enak nggak Tung? Cobain. Kalau itu ada racunnya kamu mati duluan itu. Ini makanya kalau gagal sendok pakai gini nih. Ini nanti Caranya sunnah nih. Iya. Coba ya, Coba, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Enak. Wah, enak Ji. Gimana jempolnya? Gimana jempolnya? Serius nih. Enak banget. Lembut, enak. Kalau pemirsa mau, boleh pesan sama Bi Hasan. Ya, Daftar ya di gerbang air sobat. enak banget. Mantap ya? Mantap. Nah, ini khusus dibawakan buat Ustadz. Mudah-mudahan Buat saya. ya. Kok yang makan dia? Kan tes case. Oh iya. Ini kan kalau ada racunnya katanya. Tadi kalau ada racunnya Kelojotan di sini. Gitu ya. Tapi enak ini. Enak. Nah, kalau ini kan makanan, tapi ada oleh-oleh yang lain Ustaz. Iya, apa Ustaz? Ini. Tuh. Nih. Oh. Ini kan yang dulu nih Ustaz nih. Oh, iya, iya. Yang pertama ini buku. Nah, ini buku ini alhamdulillah sudah banyak penggemarnya. Ya, sudah banyak yang beli, bahkan bestseller. Oh, Ya, alhamdulillah. Bestseller ya. Nah, ini banyak para pembaca yang ada reaksi setelah membaca ini. Oh iya. Banyak reaksi karena ini Baru baca aja, yang baca gini aja kan, Iya. bukan teriak-teriak. kalau yang bacanya Bunda. Oh gitu. Nah, ini sudah naik ke cetakan yang ketiga. Oh, alhamdulillah. Ini sudah hampir ya 3.000-an lah. Alhamdulillah. Ini harusnya ditulis juga nih best seller gitu. Yang sekarang ada tulisannya. Ini saya gitu. bawa tadi nggak ada tulisan. Dari sini ada tulisannya. Nah, ini buku yang pertama. Tapi ada buku yang kedua. Nah, ini buku yang kedua. Judulnya adalah Kumpulan Doa Berbagai Penyakit Sang Penyiram Kolbu. Isinya ini adalah doa-doa. Ada 230 doa Ustadz yang dibukukan ya dari berbagai macam penyakit. Woi. Nah, ini kan karyawan saya kan ada yang ngedit juga nih. Ngedit, saya tanya gimana? Wah, ada reaksinya. Reaksinya Reaksinya apa? Reaksinya badannya gatal-gatal. Nah, kalau badan gatal-gatal dengan doi, kenapa Ustaz? Jadi memang doa itu kan biasanya kalau saya berdoa itu kan saya ngamati dulu orang, kemudian apa kekurangan di hadapan Allah Ta'ala, kesalahannya itu apa, kemudian disitulah saya mulai menyusun doa untuk orang tersebut. Nah di situ jadi doa itu bukan hafalan, doa itu dari hati saya. Subhanallah. Jadi sebenarnya kenapa itu alhamdulillah banyak yang diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala, karena salah satunya adalah saya mendoakan sampai ke hati. Jadi nggak main-main istilahnya. Walaupun saya doanya Bismillah ya Allah aku mohon kepada, itu betul-betul hati saya ikut. Jadi itulah yang barangkali yang membedakan. Jadi kalau doa itu hanya lisan, hanya hafal, ya nggak apa-apa sih. Tapi kan hanya hafal. Makanya kadang-kadang orang-orang atau teman-teman dakwah itu mendoakan kan kadang-kadang ngamin ini dia malah matanya begini-begini. Nah, itu dia hanya hafal, walaupun hidungnya mancung. Gitu. Dia hanya hafal. Tapi kalau sampai hati itu betul-betul nyatu. Apa yang dia doakan itu paham betul. Nah, karena doa itu sehingga di depan mana tidak kemana fokus nggak fokus hanya cuma jalannya datang seperti itu. Jangan biasa aja. Nah, kalau ini sampai kalau yang baca yang ngedit aja ngedit kan baca pelan-pelan Iya. sampai bereaksi berarti memang di tubuhnya itu ada sesuatu ya, jadi entah itu
sihir, bisa entah itu amalan-amalan, ilmu dan sebagainya itu tergantung. Nah, tapi kalau yang terjadi kepada karyawan saya itu kan gatal-gatal, kira-kira selama ini yang paling banyak kasus gatal-gatal itu karena apa? Biasanya mereka punya ilmu untuk keselamatan. Jadi ngamalin dia untuk keselamatannya dia. Nah, selama ini yang saya amati tipe keselamatan itu biasanya masuk jin ulat. Iya, gitu. Karena orang kan nggak pernah dibicarakan keselamatan itu apa sih sebenarnya yang mereka sering amalkan. Mereka kan nggak pernah tahu, nggak pernah ada yang membicarakan. Kalau sudah dibilang ini bahasa Arab, sudah dianggap itu benar. Lalu itu mantra-mantra yang kotak-kotak dibungkus itu tulisan Arab semua. Ya kan Ustaz? Lah iyalah kan Ustaz. Nah, menurutnya biasa. Jadi itu juga harus berpikir yang real, yang logis, mana yang betul-betul yang betul-betul akidah kita kan gitu ya, sehingga jangan sampai kita salah. Jadi seperti itu. Jadi namanya kayak momennya kita baca Fatihah pada waktu kita sholat atau sholat lah. Itu kalau kita hanya baca biasa sama baca dengan khusyuk beda ya. Nah baca biasa ya biasa aja. Tapi kalau khusyuk itu kan kesannya bacaan itu kita kayak apa ya? Masuk ke kayak meresapi lah istilahnya ya. Itu kan beda. Nah, itu aja bedanya. Itu. Jadi kalau memang ada yang baca itu bereaksi, memang insya Allah betul ada. Kemudian cari di situ itu apa saja. Nah, kalau dari doa itu bisa aja dicari. Ustaz, ini kan kumpulan doa ini saya coba rangkum itu ada yang dari 2012, ada yang 2013. Nah dulu itu Ustaz itu panjang banget tuh doanya. Karena ada Asmaul Husna. Iya. Oh itu berarti dari TPI dulu ya? Iya, betul. Oh itu panjang, itu bukan doa untuk biasanya yang saya ingat-ingat itu doa saya itu untuk yang mendengarkan. Betul. Jadi beda ya. Jadi doa ini global. Ya umum. Tidak fokus ke orang tertentu istilahnya Ustaz. Jadi umum istilahnya. Bahkan diikuti Ustaz. Jadi Ustaz Bismillahirrahmanirrahim tuh si jamaah tuh ikut juga. Oh, ya? Ya Allah kan gitu. Ya Allah. Ikutin tuh ya. Iya. Cuma memang durasinya panjang sekali. Ya karena ngikutin itu ya. Baik. Kalau ngikut kali ya. Tapi memang saya masih ingat kok di TPI memang agak lebih panjang. Karena memang biasanya itu doa akhir sebelum mau closing itu seingat saya Pak Haji Hasan pasti ingat lah ya. Dan itu kan diminta sama teman-teman produser itu untuk mendoakan untuk semua. Jadi saya mikir yang ada di sini, kemudian yang nonton itu ini seperti itu. Nah kesini ternyata lebih ringkas. Ya karena fokus pada satu titik itu ya narasumber aja, jadi nggak terlalu banyak. Oke. Nah ini saya sangat bersyukur nih, alhamdulillah bisa membukukan doa-doa Ustaz ini ya, dengan harapan sih, ini harapan saya gitu, mudah-mudahan ini menjadi solusi bagi para pemirsa di YouTube kita ini gitu kan, yang barangkali ada keluhan. Mau ketemu Ustaz dan langsung kan ke klinik ke sini, tapi mungkin karena harus ngantrinya cukup panjang, ya barangkali dengan hadirnya buku ini paling tidak mengawali lah. Iya. P3K. Pertolongan pertama pada kesembuhan. Ada yang baru ya? Saya baru tahu. Semuanya P3K. Ada santet pun, oh itu P3K-nya ada. Pertolongan pertama pada kena santet. Ada kesurupan. Ada kesurupan ya benar Pak Haji. Seperti itu ya. Ada kesirikan. Oke, Ustaz, mohon izin nih diikhlaskan doanya yang saya tuliskan ini, mudah-mudahan semua para pembaca buku ini tentunya ya merasakan kebaikan, ketauhidan, karena ini tauhid semua ini. Isinya itu walaupun doa ini tauhid semua. Alhamdulillah. Saya sampai pada membaca satu persatu itu agak ini juga meriang.
Kalau nggak istirahat jangan. Coba bunda yang disuruh baca itu loh. Wah, itu gawat. Saya nggak belum bisa atasi. Tapi ini ada juga nih kayaknya. Coba untuk bunda kayaknya Oh, ada. iya. Nih. Ada ya? Oh iya, bagus. Nah, saya sekali lagi minta doanya, minta keikhlasannya, izinnya untuk katakanlah menyebarkan buku ini yang isinya doa-doa Ustaz. Silahkan Ustaz, nggak apa-apa saya mengizinkan. Karena saya melihat kan sebenarnya kalau lewat TV atau YouTube itu kan harus di-pause dulu untuk menulis. Kalau begini kan tinggal buka mana ya, sakit apa ya, kan gitu ya, tinggal buka. Silahkan, karena memang kalau ada berapa penyakit itu Ustaz? Ada 230 penyakit itu, mudah-mudahan banyak dari pembaca itu penyakitnya ada di titik itu, karena kan pembaca kan belum tentu dia hanya sakit pusing saja, belum tentu hanya batuk saja, belum tentu sesak napas saja, belum, kan banyak. Jadi dia maunya seorang muslim itu dia pegang ini sama seperti mau minum obat yang untuk global. Kalau obat global itu untuk pusing, untuk ini tinggal minum. Nah ini kan tinggal yang mana ya? Saya lagi sakit ini mah. Oh ini nih. Kemudian diapalin, kemudian boleh. Kalau nggak diapalin, dibuka. Kemudian habis sholat boleh dibaca itu. Dibaca, diresapi. Bacaan itu diresapi. Jadi jangan hanya dibaca saja, diresapi bahwa di situ itu ada kekeliruannya, ada kesalahannya, seperti itu. Sehingga nanti kalau seseorang itu sebenarnya sudah mau ngikutin perintah Allah itu termasuk mau mengakui kesalahan itu. Kenapa? Itu inti dari tobat itu kan gitu, Ustaz. Ya, iya. Jadi orang mau tobat itu kan tahu salah. Orang yang disuruh wasari'u ila maghfiratin. Jadi di sini ada unsur dia tahu, kemudian dia ngerti, kemudian dia mencoba untuk memohon ampun karena tobatnya itu, kemudian dia juga belajar untuk tidak mau mengulang lagi. Nah, di sini unsur dari kalimat tadi, wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum, itu jelas di situ. Jelas di situ, bersegeralah kamu ke dalam ampunan Allah. Bersegera berarti sebelum dia segera mohon ampun, dia tahu kesalahannya. Makanya kalau orang udah tahu kesalahannya, disuruh oleh Allah Ta'ala untuk bertobat. Ada proses di situ. Yang jarang sekali itu diceritakan. Nah, memang saya tidak bercerita di buku itu, tetapi itu bisa menjadi bacaan renungan. Jadi apa sih maksud doa ini? Sebenarnya bisa difahami. Sehingga kenapa kok saya menyusun doa itu dari mohonkan ampunan dosa itu. Jadi diawali dari itu. Banyak sekali kalau memang dia pada saat sebelum ketemu dengan saya itu nggak ngerti, dia doa itu langsung, dia sakit langsung ya Allah cabut penyakitku. Nah itu kan merintahin. Sebenarnya kan kebanyakan kan begitu. Coba kita amat-amati siapa coba, termasuk sebelum kita kan begitu ya kan. Jadi kayak begitu itu kita harus mikir, kok langsung minta dicabut penyakitnya itu, kita itu minta sama siapa gitu loh. Kan sama seperti, Mbak tolong ambilin sapu ini gitu. Itu kan mirip sebenarnya. Adab ya. Iya, itu adab sebenarnya. Jadi itu kalau kita mau minta pada Allah Ta'ala nggak seperti itu gitu loh. Jadi yang baik lah, makanya yang baik untuk mohon kesembuhan adalah minta ampun dulu. Nah, minta ampun, kemudian baru agak rinci. Sakitnya di mana, karena apa, itu lebih rinci. Insya Allah dari situ nanti baru terakhir-terakhirnya mohon diberi kesembuhan. Nah, itulah adab istilahnya. Nah, kebanyakan kalau orang berdoa langsung minta dilepas, dicabut, di ini. Lah ya Allah kok disuruh kayak pembantu ini gimana? Makanya di situ saya kadang-kadang lihat teman-teman yang begitu itu lucu menurut saya itu ya. Lucu itu ya janganlah seperti itu. Ini Allah nih yang menciptakan kita, kok kita itu kayak nyuruh pembantu aja sih. Nah, ini ada adab di situ. Jadi intinya cara doa pun sebenarnya saya susun. Sebenarnya nggak keluar dari jalur adab berdoa sih sebenarnya. Ya. Cuma ada adab untuk
Kalau kita mohon kepada Allah itu seperti Tahapannya. apa? Tahapannya seperti itu. Nah Ustaz, kalau misalnya nanti nih ada pembaca tentang buku ini yang isinya adalah doa-doa Ustaz, tiba-tiba ada reaksi, apakah berhenti atau terus di ini Ustaz? Iya, jadi untuk teman-teman yang membaca ini ada reaksi, itu boleh. Nanti kalau memang dia baca ada reaksi, nanti temennya suruh nyaksiin dulu. Temennya nyaksiin dulu pada waktu dia baca apa, dia doa baca apa, reaksi. Itu kemudian kalau dia nggak sadar kesurupan, temennya suruh ngomong nanti setelah sadar. Saya ngomong apa? Gitu. Atau direkam mungkin ya kayak gitu? Boleh direkam seperti ini, boleh. Sehingga nanti dia bisa menganalisa bahwa oh saya kok ngomong seperti ini, namanya sihir. Sihir kan dibagi macam-macam nih. Seneng kepada seseorang ada, Sihir, kan gitu. Kemudian benci pada suami ada, kemudian benci pada mertua ada, kemudian mau apa lagi. Di situ itu nanti kan kerekam. Nah kalau kerekam coba cari yang di lain ya, yang sihir tapi khusus yang berhubungan dengan masalah keluarga, mamanya yang ada orang yang dia sama suaminya nggak suka, boleh cari aja nggak apa-apa nanti. Nah di titik itu barangkali ini lebih tepat gitu ya, tinggal dibaca lagi, diaminkan, tenang, khusyuk, habis sholat doa itu dibaca. Ulang lagi. Mau kelojotan biarin aja. Istilahnya, insya Allah nggak apa-apa, karena lewat situ kan sebenarnya Allah melihat bahwa dia punya kesungguhan untuk bertobat, untuk sembuh. Jadi paham betul lah istilahnya seperti itu. Jadi sebetulnya dari setiap doa yang Ustaz sampaikan itu tidak ada lain mengajak orang bertobat ya. Iya, sebenarnya. Baru memohon sesuatu yang terjadi pada dirinya. Iya. Lah, sebenarnya dari doa ini nggak perlu kita punya pikiran jelek. Loh, kita itu mengakui bahwa doa itu senjatanya orang beriman. Kenapa nggak digunain? Coba. Kan kita sering cerita, banyak cerita. Doa itu senjatanya beriman. Lah yang mana? Doa yang mana? Kalau memang ada sihir, hadapi senjata itu untuk sihir. Kalau doa itu untuk gatal, hadapi doa itu untuk gatal. Hadapkan. Ya kenapa kok bisa gatal? Itu hadapkan di titik itu. Sama seperti ini ada musuh di depan, hadapkan pedang itu ke musuh. Musuh depan hadapkan pedang di sana jauh, mau pedangnya ditaruh sana, dia pakai alat yang lain, nggak bisa. Makanya kalau dia itu mau doain ya nggak bisa-bisa ya karena itu salah alamat. Nah sebenarnya saya sendiri itu ada clue yang saya berikan kepada teman-teman, itu ada clue. Doa saya itu sebenarnya ibarat pedang itu sudah dihadapkan ke titiknya. Nah selama ini belum pernah ada teman-teman dakwah itu yang seperti itu. Ngadepin sihir, bacaannya itu. Ngadepin kanker, bacaannya itu. Ngadepin gatel pantatnya, bacaannya juga itu. Istri kamu? Bacaannya itu. Lah kan, kan jadi harus mikir lah gitu. Kan gitu ya. Harus berpikir bahwa doa itu memang beda-beda. Ceritanya kalau umpamanya lawan itu umpamanya maaf nih ya, orang yang suka main kaki, ya kita kalau mau menang ya tempurnya dekat. Kan begitu. Ya kan? Siap. Kalau dia itu kuat, kayak teman-teman hobinya main pukul ini, kuat badannya, kita main grappling atau kuncian, kan begitu gitu loh. Nah, ya harus dihadapkan dengan betul-betul pakai otak. Jadi jangan ini semuanya ini ya nggak selesai semua, memang kenyataannya nggak bisa, hanya cuma kalau orang dibacain reaksi begini begitu, nanti situ selesai, ini selesai, dikiranya sembuh, bukan, nggak taunya nanti dibaca lagi gini selesai diem, nanti bacaan gini loh nggak selesai, mau besok mau 1 bulan ya emang nggak selesai. Karena apa? Bacaan dia itu hanya cuma memberikan reaksi seseorang, bukan menyembuhkan, kan begitu. Nah, dianggap ya reaksi itu menyembuhkan, ya bukan. Belum tentu ya. Memang belum tentu. Kalau memang itu hanya ketempelan biasa, boleh lah. Kayak mamanya ada orang itu yang pakai Allahu Akbar, masukin. Ini orang lain loh ya. Masukin terus jadi harimau atau dari nah itu kan nempel dia, bukan masuk. Nah ini kalau dihilangin gampang. Jadi kalau di YouTube di ini itu hanya ketempelan. Jadi itu kalau dihilangin gampang. Tapi kalaupun terlalu ini bisa juga masuk ya. Kalau si yang ditempelinnya itu imannya kurang,
itu bisa juga jadi karakter dia akhirnya enggak? Tergantung juga. Tergantung juga, ya? Tergantung. Kalau memang karakternya yang ditempelin sama ya masuk senang. Tapi kan ini kan pada waktu si orang ini memasukkan jin ini ke tubuh orang lain itu kan dia yang ngomando. Baik. Jadi orang ini ngomando jin ini sebenarnya masuk. Makanya kalau saya nggak bisa yang begitu, malah nggak bisa, malah ngeluarin sihir, insya Allah diizinkan lah oleh Allah Ta'ala. Mau sihir kayak mau ilmu kayak selama dia mau, insya Allah diizinkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi kalau nempelin nggak bisa, nempelin seperti itu. Jadi kalau di situ bisa mencari banyak masalah kesehatan itu bisa penyakit biasa barangkali ada ya, atau penyakit yang berhubungan dengan sihir atau ilmu banyak sekali. Bahkan di sini ada doa sering lupa ingatan. Tapi kalau pas naruh uang itu Ingat terus. Atau gampang Lupa ingat. naruh uang itu sholat. Kalau sholat baru ingat ya. Betul sih, betul. Nah ini ada diri yang dikuasai Dajjal. Ini kan sudah mungkin mendekati ke zaman itu ya Ustaz ya. Itu tanda. Karena sebenarnya ya Dajjal itu sendiri kalau boleh saya cerita, Dajjal itu sebenarnya makhluk Allah. Itu kan anak buah sebenarnya, bukan Dajjal yang asli. Dajjal yang asli nanti turunnya setelah Dukhon. Jadi yang saat ini adalah Dajjal yang anak buahnya. Kroco-kroconya lah. Ya. Tapi yang harus kita ketahui adalah walaupun itu kroconya Dajjal, tetap itu berbahaya. Jadi Dajjal itu mirip seperti ilmu pelet. Jadi kalau orang sudah kepelet dengan orang tertentu, nah orang pelet orang itu dia nggak akan bisa lepas. Itu aja kuncinya. Nah, Dajjal mirip seperti itu. Nah, kalau tubuh seseorang itu ada Dajjal, besok kalau Dajjal itu muncul, dia nggak akan bisa melawan. Dia akan nurut apa yang dikatakan tuannya. Nah, pertanyaan saya Ustaz, apakah Dajjal itu bisa masuk kepada setiap orang? Insya Allah. Dan sekarang apakah di setiap orang sudah ada bibit-bibit itu? Insya Allah. Seseorang muslim memusuhi saudaranya yang lain dengan sadar, Dajjal insya Allah sudah masuk ke dalam tubuh. Kenapa? Karena Allah itu sudah mengingatkan, kalau seseorang itu sudah mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu sebenarnya itu sudah saudara. Kalau dia itu memusuhi saudaranya dengan alasan memfitnah, itu otomatis Dajjal itu sudah masuk. Jadi gerbangnya masuk itu karena fitnah, menyakiti. Iya. Durhaka pada orang tua itu masuk semuanya. Intinya adalah seseorang muslim, ini saya ceritakan, seorang muslim yang dia menyalahi ayat Quran satu kalimat aja, itu Dajjal itu sebenarnya sudah mulai masuk. Itu sudah mulai masuk. Termasuk kalau umpamanya dari hadis la taktub walakal jannah, ini kan nggak pernah dibahas. Jangan marah bagimu surga, itu kan nggak pernah dibahas. Nah kalau di tempat kita dibahas, diterangkan satu-satu. Orang marah itu banyak setan-setan nyata yang dia kerjakan terus-menerus, dan itu Dajjalnya itu komplit sudah. Dari marah, egois, mau menang sendiri, nggak hormat dengan istri, tidak hormat dengan suami, melawan orang tua, berkata kasar dengan orang tua, kemudian dengan itu Dajjal semua yang masuk. Nah inilah kenapa ada hadis menceritakan bahwa istilahnya besok di pada saat Tuhan itu dilarang orang beriman itu untuk menghadapi Dajjal itu karena memang dia nggak sadar kalau dalamnya itu nggak taunya banyak Dajjalnya. Nah itu yang dilarang sebenarnya. Jadi sebenarnya bukan hadis itu terus asal kita terus ini apa dasarnya. Loh, semua hadis itu ada artinya, cuma memang kita nggak ngerti. Nah disitulah yang boleh saya ceritakan, kalau seseorang sudah begitu selesai orang itu. Kalau orang itu besok itu hidup masih di Tuhan, selesai Tuhan orang itu hidup, silahkan hadapi dia kalau dia bisa. Allah. Itu diagnosanya kalau kita ingin tahu bahwa seseorang sudah dimasuki Dajjal itu gimana Ustaz?
kalau diagnosanya itu sebenarnya susah ya Pak Ji ya. Susah. Cuma karena belum tentu Dajjal itu mengekspresikan dalam. iya, betul Pak Ji, betul. Jadi susah, saya bilang susah itu kan kalau orang itu marah-marah itu langsung Pak. Ini orang nggak ada adab. Dia tahu agama tapi maunya marah. Itu Dajjal sebenarnya sudah masuk. Oh, marah itu nggak boleh kok, dia sebagai pendakwah tapi marah. Umpamanya seperti itu. Lah, umpamanya dakwah, dia sebagai pendakwah nggak taunya dia laki-laki, pendakwah nggak taunya suka laki-laki. Sama. Emang ada Ustaz? Hah? Laki-laki suka laki-laki? Ada lah. Oh, ada. Ustadz, ada lah. Saya juga tahu. Mudah-mudahan aja dia lihat video ini. Iya. Ya. Jadi orang suka laki-laki itu nggak harus dengan orang yang ada di daerah mana kemarin tuh? Daerah mana tuh? Kelapa Gading ya? Yang digerebek itu nggak harus di situ. Nggak cuma di Indonesia. Diharap ada, di Mesir juga ada. Yang begitu-begitu, iya. Jadi nggak harus pasti begini, enggak. Nah, Dajjal itu masuk di titik-titik itu. Gitu. Jadi yang saya amati, kecuali kalau orangnya memang agresif, emosional, ini kelihatan. Tapi kalau orangnya anteng, tenang, begini, terus duduknya begini, ya orang nggak tahu. Padahal dia malah mbahnya Dajjal, itu seperti itu. Nah, ini yang harus kita lakukan. Kemudian pelajaran tauhid itu sebenarnya pelajaran mengenal Allah itu dengan benar. Sehingga kalau kita sudah mulai benar-benar mencoba meluruskan sedikit demi sedikit, yang mudah-mudahan Dajjal ini yang nyun sewu yang saya amati, sebenarnya Dajjal itu nggak bisa keluar dari tubuh seseorang. Itu yang saya amati. Jadi Dajjal itu betul-betul kayak dikawinkan karena dia itu pernah melakukan ingkar kepada ayat Quran itu, jadi kayak dikawinkan seperti itu. Yang setahu saya selama ini. Kecuali kalau misalnya dia imannya semakin kuat, nah dia mungkin keluar atau gimana? Walau alam ya. Imannya kuat yang gimana? Jadi Saya mau tanya ya, kayak gimana? nanti diceraikan bisa, tapi harus ada penghulunya. Iya benar. Harus ada, iya harus gitu. Jadi imannya kuat yang gimana? Jadi yang akan datang penghulu Dajjal. Iya, yang selama ini saya ketahui memang jarang ada yang mampu mengeluarkan. Karena Dajjalnya itu tahu siapa yang akan dihadapi. Intinya itu paling gampang. Kalaupun itu ada jin atau ada Dajjal, dia suka nggak dengan orang yang ngobatin? Kalau dia suka, ya berarti orang itu ada temennya dia. Itu yang paling gampang dinalar. Kalau saya, kenapa saya selalu dibenci jin? Karena suka ngobatin, suka ngusir. Iya, bukan suka ngusir. Karena saya suka mengajak orang itu kembali ke jalan Allah. Sehingga jin itu sebenarnya nggak betah. Jadi kalau ada di tubuh orang itu ada Dajjal, dia pasti akan ngomong, saya benci Danu. Itu udah nomor satu pasti. Pernah saya dengar itu. Di mana San? Di sana. yang ngoleh-ngolehin ini bukan Ustaz. Ya memang, tapi saya sudah hafal, insya Allah sudah hafal. Jadi itulah karena seperti itu jadi saya ngerti. Dan cara menyelesaikan Dajjal ya alhamdulillah atas izin Allah Ta'ala diizinkan gitu. Dan doanya juga ada di sini juga. Kayaknya ada di situ. Bismillah ya. Tapi ya memang ya belum ada 100% ya tetap ya. akhlaknya yang harus di. Lah betul. Ya memang Apa itu. kayaknya kalau soal Dajjal? Apal. Tetangga. Oh gitu ya. Oh no. Iya. Abi, ini kan Abi kan udah apa namanya memberikan testimoni juga di sini tentang buku ini gitu kan. Gimana tuh Bi? Ya ini memang luar biasa ini ya, kumpulan doa ini memang luar biasa. Saya dulu sudah mencatat 2010 itu sudah nulis tapi nggak jadi nggak karena selesai. Allah belum meridhoi. Allah belum meridhoi. Atau ada Dajjal. Bahkan sampai 2012 itu ada penerbit besar yang minta saya untuk nulis. Oh iya.
Dan saya pikir setelah saya introspeksi tadi seperti yang saya bilang, jangan sekedar hanya ini penyakit, sebabnya apa dan sebagainya, tapi analisis benar apa enggak ini. Oh, iya, betul. Yang kedua ya harus izin beliau. Iya. Kalau belum dapat izin hanya sulit ini. Sulit nelor ini, meskipun jual di profit itu kayak gitu. Nah, Iya. setiap orang itu bisa mengobati, setiap orang itu bisa mendoakan kesembuhan orang, termasuk saya itu bisa ini mendoakan. Sembuhin, tapi Bu. sembuhnya nggak tahu. Sembuhnya nggak tahu gitu. Nah, kelebihan Ustadz itu begitu itu. Ini menurut saya tuh yang mahal dari Ustadz adalah aminnya itu. Nah, Itu luar biasa tuh. Aminnya tuh sangat mahal itu. Tidak sembarang orang bisa semahal aminnya yang disampaikan oleh Ustadz Daun. Apalagi kalau sudah kun fayakun, waduh ya luar biasa ini. Kan kita belum tahu nih setelah dilembutkan dari kun fayakun ke jadikan itu apakah ada perubahan dari sisi kualitas proses penyembuhannya atau bagaimana? Enggak sih, sama. Enggak, masih sama ya. Sama aja, insya Allah seperti itu. Karena memang apa namanya ya, itu kan tergantung hati ya. Iya. Jadi tahu kalau mamanya ini mamanya kayak jadi polemik, ya saya berpikir ya, oh ya sudah. Ya kalau memang nggak boleh nggak apa-apa. Berarti kalau besok kalau baca Quran ada kun fayakun berhenti aja. Dalam hati aja ya. Dalam hati aja, nggak boleh kan gitu ya. Ada terjemahan. Tapi kalau saya sih ketawa-ketawa aja, kenapa? Ini orang kok gitu aja masalah. Sebenarnya dia sendiri baca juga ada kun fayakun ya dilanjut aja. Iya. Kan gitu ya. Kalau saya sih nggak apa-apa sebenarnya. Cuma di situ memang saya lembutkan dengan jadikan. Seperti itu, jadikan ya Allah. Jadi pada saat jadikan itu adalah permohonan kepada Allah Ta'ala ya. Nah, kalau memang seseorang itu memang bagus iman di hadapan Allah Ta'ala, doa itu sedoa-doanya, asal doa itu baik, insya Allah betul-betul bisa dikabulkan. Karena saya melihat, dan ini untuk semua saudara kita itu, doa itu sebenarnya bukan persoalan kita sering mendengar teman-teman dakwah bahwa doa kita pasti dikabulkan karena menyitir satu ayat Ud'uni astajib lakum. Kalau saya nggak berani ayat itu saya pergunakan. Kenapa? Ayat ini dipergunakan kalau benar-benar Allah mau ngabulin, dunia ini hancur. Contoh, orang yang belum muslim didoakan jadi muslim semua. Ya kan? ya. Jadi orang muslim ingin kaya semua. Enggak laku gitu. Ya kan? Orang muslim lagi ingin nikah, tapi istrinya biar tidak tahu. Nah. Kan gitu. Gantian istrinya emang nggak tahu, tapi ganti doa. Aku mohon agar suamiku tidak nikah lagi. Jadi kalau dari ayat itu hancur aslinya. Benar nggak sih? Ya. Cobalah berpikir, jangan asal minta pada Allah pasti dikabulkan. Loh, yang mana yang Presidennya dikabulkan? lebih banyak rebutan juga ya. Lah iya. Doa di depan multazam, Heeh. calon 5 presiden. Jadi presiden semua kan gitu loh. Iya benar. Jadi itu harus berpikir real gitu loh. Iya. Jadi jangan digebyah-uyah semuanya. Harus berpikir real. Makanya yang sering saya ceritakan, Allah itu mengunci doa itu ada salah satunya dalam Quran, wa yastajibul ladzina amanu wa amilus shalihat. Dan Allah akan mengabulkan doa orang yang beriman serta mengerjakan amal soleh. Nah, baru di sini nih ketahui semua, walaupun di depan multazam, di multazam itu 5 calon presiden berdoa, tetap Allah mengabulkan satu. Nah, kan beda deh, memang begitu. Apakah satu itu imannya benar? Belum tentu. Gitu. Paham ya? Karena apa? Besok kalau dia sudah selesai jadi presiden nggak boleh lah, kan begitu. Nah, disinilah yang harus kita ketahui bahwa iman, amal soleh itu penting. Iman dan amal soleh itu penting. Dari mana dasar iman dan amal soleh? Ya takwalah pada Allah. Takwa pada Allah itu gimana? Kerjakan semua isi Quran dan sunnah Rasul. Ya, dari situlah mulai kita nanti imannya kita itu kuat pada Allah Ta'ala, amal soleh kita itu banyak. Allah sudah tahu itu.
Gitu. Sedekah kalau itu jadi amal soleh ya sedekah karena Allah. Nah itu amal soleh. Tapi kalau sedekahin kaya bukan amal soleh. Karena ingin terpilih. Karena ingin ingin sesuatu. Sesuatu. Iya. Janganlah. Jadi Kalau saya Pak Tum- bocor ini nih, saya bocor ininya dulu nih. Ini testimoni saya nih, aduh meripatnya. Yang mahal dan penting dari Ustadz Danu adalah doa dan aminnya. Wah. Beruntung Ustadz Asep Hidayat membagikan kumpulan doa Ustadz Danu dan sudah diijazahkan. Ini yang penting ini, sudah diijazahkan ini istilah saya yang sudah dipopulerkan di masyarakat ini oleh Ustadz Danu untuk para pembaca buku tutorial doa yang amat penting dan pantas dimiliki dari semua fan Ustadz Danu. Ini cuma tulisannya kekecilan. Iya. Jadi tulisannya gedein dikit, digedein nanti fotonya juga. Ini kecil juga. Jadi ini yang 50 tahun ke atas itu sulit bacanya ini Ustadz. Masalahnya ini Abi Hasan kalau agak besaran itu khawatir. Ngalahin penulisnya. Iya, kalau Pak Tung nih, Pak Tung kan udah lama nemenin Ustadz gitu kan. Nah, doa-doa Ustadz itu kan mungkin semua ya makbul gitu kan. Nah, melihat ini gimana nih setelah saya bukukan seperti ini Pak Tung? Tanggapannya? Saya belum baca. Belum baca. Baca dulu lah kalau. Tapi ini deh, apa namanya? Ada yang tanya di channel saya, gimana beli buku tentang ini. Nah, nanti bisa hubungin di mana nih Ustaz? Bunda Ya, di situ aja. sini. Oh, di sini ada. Atau di link nanti kan ada Nah, nanti. karena tadi ada yang tanya, saya bilang di Topet. Nggak tahu. Dia udah coba hubungin yang di itu, jadi nomornya channelnya Ustadz Danu Official Channel, tapi kok nggak bisa. Di channelnya Ustadz Mungkin yang Asep kan ini. bisa. Iya, itu. Buku yang ini. Katanya masalah pembayaran. Jadi nanti gini guys ya, kalau mau beli khusus wabil khusus di channel saya tadi ada yang tanya beberapa kali, itu nanti ditulis nanti di bawah. Ya, silakan nanti hubungin ini. Ini ada doa untuk mendapatkan buku ini nggak nih? Ada doanya. Pak Asep minta satu. Tapi yang dikasih cuma Abi Hasan doang. Nah, kalau melihat isinya gimana tuh Pak Tung? Kalau dari susunan doa kan gitu kan. Kan Pak Tung sudah lama tuh nemenin. Ya doa sering didengar dia kan. Iya. Dia kan sering Reaksinya itu transfer. sering nemenin dia kalau dia mensi. Kalau saya sih, saya bagaimana beliau Pak Ustadz. Oh, Karena kalau dilihat dari sini ya saya belum baca. Tapi nanti kalau ini diambil dari perkataan beliau, Pak Ustadz Danu, ya insya Allah ini benar apa adanya gitu. oh wah. Tapi seperti yang beliau sampaikan tadi, memang doa itu harus sampai ke hati ya, supaya bisa paling enggak ya didengerin sama Allah, kira-kira gitu ya. Didengerin ya. Tapi ya bagus, mudah-mudahan ini bisa manfaat. Amin. Buat kita semua. Amin. Nanti banyak yang tanya nih Ustaz, buku ini. Siap. Channel saya banyak yang tanya. Malah tadi saya nggak bilang di Topet. Saya nggak paham, sorry ya, ini nanti sip. Ya kan kita bukan endorse ya. Atau bisa juga nanti di channelnya Pak Tung, bisa juga ada hubungi Pak Tung gitu. Iya, Di channelnya nanti Abi saya Hasan, akan hubungi coba Abi ya. Hasan. Nanti 25%. Pajaknya. Ini di skip kayaknya. Di channelnya apa Jahe Merah gitu kan. Ya. Coba saya baca satu ya. Doanya yang mana Ustaz? Boleh yang mana aja. Takut berlebihan atau wah ini apa nih? Skizofrenia atau apa? Fobia dia. Fobia durian. Ini semua tidak ada yang dihilangkan dari setiap doa yang Ustaz baca. Kecuali namanya ya. Ya, namanya sudah di apa namanya? Disamarkan Titik-titik gitu ya. Fulan dan Fulan atau Fulan. Kalau Oke, fulan untuk ya, ya. laki-laki, fulana untuk ibu-ibu. Kecuali istri penulis Ustaz. Ini detail. Sudah cukup detail nih guys ya.
Iya. salah satu ya saya bacakan deh, takut fobia berlebihan terhadap sesuatu. Ya Allah, jika aku takut dengan nasi disebabkan karena kurang bersyukurnya apa yang terjadi pada diriku, aku terhadap suamiku, tapi aku tidak suka dijodohkan dengan suamiku. Jika itu salah dan dosa, ampuni kesalahan dan dosa-dosaku. Ya, Ini takut sama nasi gitu ya? Anaknya enggak ini, betul. anaknya enggak mau makan nasi ya. Sini dia mau dia. Ini nanti di skip. Kok ini doanya beda? Iya, kayak keputus ya. Pas saya baca ini, Kayak patah tadi. kok takut suamiku orang nasi urusannya piye? Halaman berapa itu nanti? Ini biar halaman diperhatikan. 91, Pak. Siap. Ini enggak cocok ini. Nyambung. Jika takut dengan nasi disebabkan karena kurang bersyukurnya apa yang terjadi pada diriku, aku terhadap suamiku. Ini maksudnya gini. Coba saya jelaskan. Maksudnya adalah dia sebagai istri kurang bersyukur terhadap pemberian suami. Iya, Kayaknya. betul, tapi Ya, bisa ini aja, harus bisa. disusun kata-katanya Iya. kayaknya. Tapi enggak, itu Ini bisa aja sama persis, cuma Koma. maksudnya itu. Ya. Gitu, maksudnya itu. Jadi dia seorang ibu rumah tangga yang sering tidak bersyukur dengan pemberian Pemberian suami. suami. Ya. sehingga dia fobia terhadap nasi. Nasi, ya. Berarti itu terjadi setelah dia menikah. Kira-kira kan gitu ya? Bisa. Karena ada anak yang dari kecil sudah Punya anak, Iya, anak kecil ini. ada anak, ada, ya. Kalau memang punya anak kecil bisa dengan orang tua dulu dia seperti itu. Ya. ini doa yang lama mungkin ya. Oh, lama ini kan ada dari Ya, tidak dulu. ada yang panjang itu. Karena ini very detail, menguasai hipofisis ya. Bagus. Ini takut berlebihan sama istri nggak ada ya? Ada ini orangnya. Oke guys ya, ini bagus bukunya, silakan nanti dicari, nanti kita akan kasih di sini belinya di mana, ya. Bagaimana cara memperolehnya, silakan nanti ada Ustaz Asep yang bisa membagikan informasi mengenai buku ini. Gitu Ustaz, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa manfaat buat kita. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Tapi memang dari testimoni pembaca, kemudian yang kirim-kirim WA, email, kemudian komen-komen juga banyak yang sudah mempraktekannya. Iya, Ada gitu iya. ya. Artinya mereka nonton aja sudah bisa menyerap maksud gimana sih cara berdoa, bagaimana sih ada adabnya. Nah, dengan adanya buku ini tadi seperti yang Ustaz sampaikan akan lebih mudah lagi ya. Karena dengan nonton video aja banyak testimoni yang masuk ke WA saya, ke email, ke komen-komen itu, oh alhamdulillah saya sudah melakukan ini dan Allah ngasih kesembuhan. Oh, alhamdulillah. Subhanallah ya. Iya, iya. Malah ada yang saya sudah ini selama 3 bulan ini pakai kursi roda terus pas ngikutin terus doa-doa tiap hari, alhamdulillah sekarang sudah nggak pakai kursi roda lagi. Oh, alhamdulillah. Ada juga. Saya jadi teringat ini, Ustaz. Ada satu jamaah siraman kolbu ya, yang selalu nonton Ustaz di media, di TV gitu kan. Itu orang Purwakarta. Dia dulu itu temperamennya luar biasa. Kemudian mendengar ceramahnya Ustaz gitu kan. Kemudian dia berubah. Dia berubah, memperbaiki akhlaknya. Dulu itu sebentar-sebentar katanya sakit, sebentar-bentar sakit. Nah, kemudian diperbaiki akhlaknya, subhanallah Ustaz. Itu sekarang yang dia rasakan sakit itu hilang. Ya. Gitu. Kemudian yang kedua, dulu sebelum kena dengan siraman kolbu gitu, itu usahanya selalu ada aja bahannya hancur gitu lah. Nah, setelah bertobat kepada Allah, mungkin hancurnya perusahaan saya itu karena dosa-dosa saya, dia bilang gitu. Sekarang dia punya empang yang ngambang itu. Floating Iya, gitu ya. iya. Floating. Iya, Keramba itu istilahnya. punya 200 keramba. Alhamdulillah. Nah itu, jadi beliau sharing ke saya by telepon, bilang saya sangat bersyukur ketemu sama Ustadz Danu walaupun saya belum pernah ketemu bertatap muka begini dengan di darat lah gitu. Nah, jadi benar bahwa ternyata saat seseorang itu akhlaknya mau berubah, maka ternyata doanya mengaminkan doa Ustadz makbul. Itu di channel saya ada Ustaz, dia mengaminkan doa beliau, Pak Ustadz Danu, ikut kuis menang.
dapat motor. Dia bilang terima kasih, sampaikan pada Ustaz Danu. Lah, saya kira-kira hubungannya gimana? Wah, kalau begitu gitu. Saya ya alhamdulillah Bu, saya bilang. Tapi yang Purwakarta bisa diundang ke sini juga itu sambil bawa ikan. Bisa. Bisa. Belum ketemu kan? Mau Belum ketemu banget. Ustaz Dia Danu. berharap banget. Berharap cuma saya bilang, waduh saya Modus bisa jawaban. Haji Hasan modus aja. Nanti kalau sampai sini ikannya yang sudah dibakar lah. Sama apa? Jangan asem sekalian. Aduh. Udah dibakar, mana sambalnya? Komplit jadinya. Ustaz, Ya, untuk buku ini mungkin kesimpulannya gimana Ustaz untuk kami lah, untuk saya yang menyusun buku ini? Ya, sebenarnya kalau yang menyusun itu ya harus mirip seperti saya. Maksudnya doa itu kan gini ya. Jadi kita dakwah itu kan sebenarnya nggak asal keluar dari mulut aja. Ustaz, maaf ya, Ya, mohon betul. maaf nih. Kita dakwah itu berarti dari hati kita. Nah, hati kita itu yang mau kita dakwahkan, kita itu paham sebenarnya. Jadi fahami dulu, sehingga pada waktu kita dakwah, apa ayat-ayat yang sudah kita ketahui, sudah kita kerjakan belum atau tidak, atau hadis-hadis yang kita ceritakan itu sudah kita kerjakan belum atau tidak. Karena di titik-titik itulah Allah menilai kita sebagai pendakwah itu dinilai di titik itu. Sehingga kalau orang dakwah itu dianggap sebagai pekerjaan yang nggak ketemu antara hati dengan dakwah dengan pekerjaan, nggak akan ketemu. Nah, maksud saya adalah saya pun menyampaikan perkataan-perkataan di TV atau di YouTube itu kan saya coba perkataan itu saya sudah mengerjakan. Real ya. Ya, sudah mengerjakan dan mengerjakan pun karena Allah. Sehingga pada saat saya memberikan pengertian kepada jamaah itu, jamaah itu bisa memahaminya dengan gampang. Karena dari ayat yang saya sampaikan itu, saya berpikir bahwa jamaah saya itu belum tentu orang-orang pesantren yang tahu agama. Bukan orang-orang yang tahu agama Islam dengan titel-titel yang banyak. Kan banyak dari jamaah kita itu malah teman-teman saudara kita dari kelas yang menengah sampai ke bawah. Jadi saya mencoba menerjemahkan itu, beliau itu langsung paham. Itu jadi kalau kita orang Jawa orat daki-daki lah. Nggak berbelit. Iya, nggak terlalu rumit istilahnya. Jadi yang gampang aja. Sebenarnya itu ya saya ambil dari Quran aja. Orang biar langsung paham, pokoknya. Maunya saya paling gampang itu ngomong begini loh. Mbok kalau jadi orang ya jangan gampang marah gitu. Itu kan enak dia ngomong. Tapi kalau mamanya saya ngomong kamu marah itu dosa. Itu kan beda ya. Dari saya ngomong mbok jangan marah sama marah itu dosa. Kamu masuk neraka. Walaupun nanti sama-sama yang saya ini kan, tapi kan nggak seperti itu. Kalau saya ngomong, "Mbok, kamu jangan marah." Itu semua orang yang pemarah pun mau nerima. Iya. Tapi kalau kamu marah dosa, lari. Just, Iya. Nah, di situ itu saya mencoba mempergunakan secara psikologis dan apa yang saya ceritakan itu saya berusaha untuk sudah mengerjakan. Ya, kalau ada masalah tidak marah, tidak emosi, tidak ini, sehingga pada saat saya itu mengeluarkan entah itu hadis, entah itu ayat Quran, orang yang dengar itu malah saya mohonkan mendapatkan hidayah. Itu sebenarnya. Jadi makanya kalau saya itu agak bercandaan dari sisi itu saya sulit. Walaupun bisa tapi sulit karena saya harus menyusun kalimat itu orang itu paham bagaimana caranya orang itu mendapatkan hidayah. Seperti itu. Nah, kalau orang yang lain menggampangkan ya nggak apa-apa, ya itulah bentuk orang-orang yang sombong, yang dia merasa lebih. Padahal kalau diamati beneran harusnya paham. Seperti itu harusnya paham. Mau kenyataannya
apa yang saya bicarakan di sini, kalau sama apa yang dia kerjakan di sana, walaupun tidak sama, yang saya kerjakan di sini, dia ngerti bahwa itu berhasil atas izin Allah. Yang dia kerjakan itu nggak berhasil juga atas izin Allah. Dan kalau dia nggak berhasil terus-terusan, ya memang Allah nggak mengizinkan untuk berhasil. Karena kalau itu dianggap menjadi suatu sistemmu itu salah, gitu loh. Ya. Paham ya? Paham. Sama seperti kita mau pakai sepatu, mau buat lari, sepatu asal pakai buat lari sakit. Nggak taunya sepatunya yang kanan taruh kiri, ya kan sama. Atau kanan semua. Kan gitu. Sebenarnya itu yang mau saya sampaikan. Berpikirlah, kita itu di Allah itu punya otak itu untuk berpikirlah, mau nggak kemana-mana. Saya itu lurus-lurus saja, insya Allah. Nah, kalau untuk Ustaz Asep dengan menyusun buku itu, saya hanya berdoa mudah-mudahan apa yang jenengan susun di buku itu jenengan mulai sudah menjalankan. Itu doa saya, karena nyusun buku itu memang susah, sama seperti jenengan itu sebagai orang terdekat saya menyampaikan sepertinya itu. Jadi cobalah karena memang prosesnya ini sebenarnya nggak sulit ya. Untuk doa itu sebenarnya nggak sulit. Hampir semua orang yang beriman kalau belajar itu bisa kok. Itu sama seperti kita itu mau nulis. Kita nulis pakai pulpen. Ya, kita nulis pakai pulpen. Kalau kita nulisnya itu di buku yang ada minyaknya, tertulis nggak? Enggak. Meleset terus atau memang nggak keluar itu. Tapi kalau di buku yang tidak ada minyaknya kan tertulis. Itu sama. Nyata. Jadi kita harus memahami di titik-titik itu. Bukan berarti terus kalau nggak sama kemudian dimusuhi. Apanya yang mau dimusuhi? Saya tetap menganggap mereka itu saudara saya. Kenapa? Karena dia tetap membaca syahadat. Jadi saya memang nggak boleh memusuhi. Saya nggak boleh oleh Allah Ta'ala memusuhi saudara yang seiman. Nah itu kan di sini sudah jelas tidak boleh memusuhi. Karena itu saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Betul itu. Jadi semua orang Muslim itu saudara. Jadi memang harus belajar seperti itu. Nah kalau orang itu sudah memusuhi, dia menyalahi. Kalau udah menyalahi, ya Dajjal masuk. Udah pasti. Selain Dajjal, jin itu udah gerutukan masuk. Udah kapan aja nanti. Nah itu salah satu penilaian kalau saya. Jadi seseorang itu bisa dilihat dari secara fisiknya itu begitu. Kalau semakin banyak jin, semakin dia banyak salah. Baik. Insyaallah. Oke, alhamdulillah ya. Cukup ya. Terima kasih sahabat beriman semuanya. Alhamdulillah sore hari ini bincang-bincang santai, tapi banyak poin. Insya Allah juga banyak manfaat, dan manfaat ini akan kita sebarkan semua ke pemirsa Ustadz dan channel. Kemudian juga Ustadz Asep Hidayat dan juga Ustadz Tung Family Channel. Ustadz mau kiai aja. Ustadz ya. Dan para guru semua dari Hasan Bisri BFC, mudah-mudahan hari ini hari yang membahagiakan bagi kita semuanya, hari yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Ya amin. Kita rasakan pada ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Mudah-mudahan sekali lagi buku ini segera bisa dimiliki, kemudian segera bisa dipraktekkan, dan insya Allah Allah akan mengabulkan apa yang menjadi kehendak dari pemirsa semuanya. Khususnya yang keluhan-keluhannya juga mirip atau serupa yang dari dalam buku ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amin. Ini nyoba nih. Ayo Ci. Monggo. Takut ini. Takut kena ini nih. Kenapa? Kanan. Oh iya. Mahal nih.